Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi asma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, santri putra putri SMP Islam Pondok Pesantren Amanah Ummah yang kami banggakan, saya Ustaz Fauzan Al-Ansori selaku mudir dan kepala sekolah menyampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum. Semoga kalian dan keluarga hari ini sehat walafiat, amin. Hari ini hari Rabu, tepatnya tanggal 14 Juli 2021, merupakan grand opening dari tahun pembelajaran 2021-2022. Walaupun kita ditakdirkan belum bisa bertatap muka dalam proses pembelajaran, namun saya berharap anak-anak tetap semangat di rumah, anak-anak tetap menjaga sholatnya, menjaga menghafal Quran dan membacanya, dan juga mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh ustadz dan ustadzah kalian nanti sesuai jadwal yang akan segera dibagikan. Kemudian di samping itu, anak-anak juga harus sudah terbiasa dengan hidup mandiri, HP-nya dikurangi, TV-nya dikurangi, kemudian juga nyuci baju sendiri, bangun sholat tepat waktu, dan kebiasaan-kebiasaan mandiri lainnya. Kalian adalah anak hebat, kalian adalah anak cerdas, dan kalian adalah anak-anak yang punya semangat tinggi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Ustadzah Cahya akan menyampaikan program pendidikan SMP Islam Amanah Ummah. Yang pertama akan kami sampaikan terkait visi dan misi. Visi SMP Islam Amanah Ummah Mojolaban yaitu membentuk pribadi muslimah yang solihah, cerdas, dan kreatif. Misi yang pertama yaitu menerapkan kurikulum berbasis pesantren sehingga menunjang optimalnya pengamalan nilai-nilai keagamaan, terbentuknya syakhsiah solihah bagi santriwati. Yang kedua yaitu menciptakan suasana lingkungan sekolah yang religius sehingga seluruh warga sekolah tumbuh dan berkembang disiplin, ibadah, dan berakhlak karimah. 3. Menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dalam menunjang prestasi akademik santriwati. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap santriwati dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki, serta dilandasi keimanan dan ketakwaan. Yang kelima, mendorong dan membantu setiap santriwati untuk mengenali potensi dirinya di bidang seni, olahraga, kepramukaan, pidato, Arab, Inggris sehingga dapat dikembangkan secara optimal untuk mempersiapkan kehidupannya di masa yang akan datang. Yang keenam, membekali santriwati dengan keterampilan dasar yang sesuai dengan potensi dirinya yang siap dikembangkan. Terakhir, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran keterampilan yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill sehingga tercetak generasi yang terampil, kreatif, dan mandiri. Untuk menunjang pencapaian visi dan misi, berikut kami sampaikan pelajaran yang akan diperoleh oleh Ananda selama bersekolah di SMP Islam Amanah Ummah. Untuk pelajaran kami bagi menjadi 2 unit, yaitu pelajaran dinas dan pelajaran kepondokan. Untuk pelajaran dinas kami menginduk kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk pelajarannya yaitu ada mata pelajaran PPKN, IPA,
IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Jawa, Prakarya, dan Informatika. Sedangkan untuk pelajaran kepondokan terdapat pelajaran akidah, akhlak, hadis, sirah, nahwu, shorof, fahmul makruh, mafudot, tahsin, imla, khot, dan durusuluhoh. Mohon maaf untuk durusuluhoh belum tertuliskan di slide. Kemudian untuk meningkatkan potensi siswa atau life skill, kami juga mengadakan pembinaan siswa. Di antaranya dengan mengadakan IST atau organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. IST ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan berorganisasi santriwati. Kemudian kita juga mengadakan halaqah tahfidz untuk menjaga dan menguatkan hafalan santriwati. Kemudian ada kegiatan muhadharah, kemudian ada kegiatan halaqah ailiyah, kegiatan menghafal mufradat setiap pagi, dan ada kajian umum. Kemudian kami sampaikan juga tata tertib santriwati. Yang pertama, pedoman tata tertib. Pasal pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu waktu belajar formal dimulai pukul 7 pagi hingga jam 11.55 atau sebelum zuhur. Kemudian santriwati melanjutkan istirahat, sholat zuhur, makan siang, dan aktivitas pribadi hingga menjelang asar. Setelah asar, anak-anak melaksanakan sholat asar berjamaah, kemudian dilanjutkan membaca zikir sore, dan dilanjutkan sekolah sore untuk materi kepondokan dimulai dari jam 4 hingga jam 5 sore. Sebelum pembelajaran dimulai, santriwati melakukan doa bersama, dan bagi yang terlambat harus meminta izin kepada guru yang mengajar pada saat itu dan diperkenankan masuk setelah membaca doa di luar kelas. Nah, untuk seragam sekolah telah ditentukan sebagai berikut. Hari Senin sampai hari Selasa, anak-anak mengenakan seragam OSIS putih biru. Kemudian hari Rabu sampai dengan Kamis, anak-anak menggunakan seragam kepondokan, yaitu gamis yang berwarna merah marun. Kemudian hari Jumat sampai dengan Sabtu, anak-anak mengenakan seragam pramuka. Setiap santriwati ketika KBM wajib memakai sepatu resmi dan berkaos kaki. Kaos kaki sesuai dengan seragam. Untuk hari Senin Selasa pakaian OSIS, maka kaos kakinya berwarna putih. Hari Rabu Kamis juga berwarna putih. Hari Jumat Sabtu kaos kaki santriwati berwarna hitam. Kemudian, apabila santriwati tidak masuk KBM karena sakit atau hal lain, harus ada surat izin dari guru piket, dokter, atau orang tua atau wali. Jika santriwati sakit berada di asrama pondok, maka wali kamar atau musrifah kamar yang akan memberikan izin kepada santriwati tersebut untuk tidak mengikuti pembelajaran di kelas. Namun, jikalau santriwati tersebut berada di rumah atau tidak berada di lingkungan pesantren, maka orang tua wajib memberikan konfirmasi atas ketidakhadiran santri tersebut. Santriwati yang tidak masuk KBM selama 3 hari berturut-turut tanpa keterangan akan mendapatkan peringatan pertama, dan apabila lebih dari 1 minggu dianggap mengundurkan diri. Kemudian terdapat barang-barang yang tidak boleh dibawa. Untuk barang-barang yang harus dibawa ke pondok, insya Allah pada waktu daftar ulang Bapak Ibu sekalian sudah disampaikan terkait barang-barangnya. Berikut kami sampaikan barang-barang yang tidak boleh dibawa. Yang pertama yaitu alat elektronik dalam bentuk apapun, baik itu gadget, rekaman, atau headphone dan lain sebagainya tidak boleh. Kemudian untuk pakaian itu tidak boleh mengenakan sesuatu yang berbahan jeans, baik itu celana,
panjang, rok, gamis, atau baju tidak boleh menggunakan bahan jeans. Tidak boleh juga menggunakan bahan yang transparan dan ketat. Kemudian tidak diperkenankan santriwati mengenakan celana pendek di area pondok. Kemudian juga tidak diperkenankan santriwati mengenakan baju atau kaos yang bertuliskan tidak islami atau provokatif, serta juga tidak diperkenankan santriwati mengenakan baju dengan karakter makhluk bernyawa. Kemudian benda-benda tajam, perhiasan emas maupun imitasi kecuali anting-anting tidak diizinkan. Kalau anting-anting diizinkan, tapi untuk gelang, kalung, cincin mungkin sebaiknya ditinggal di rumah saja. Kemudian untuk parfum dan alat-alat kosmetik itu juga tidak diperkenankan, hanya bedak dan lotion yang diizinkan. Kemudian buku bacaan yang tidak islami, termasuk novel-novel yang tidak islami, itu juga tidak diperkenankan berada di lingkungan pondok. Dan yang terakhir yang tidak diperkenankan adalah barang yang melebihi ketentuan. Untuk jumlah pakaian, jumlah barang yang dibawa insya Allah sudah disampaikan pada awal waktu dahulu. Nah, untuk pedoman tata tertib selanjutnya yaitu tentang perizinan pulang. Setiap 1 bulan sekali santriwati akan pulang ke rumah masing-masing. Hari perpulangannya yaitu adalah hari Sabtu siang pekan pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menjemput santriwati pada Sabtu siang pekan pertama. Kemudian mengembalikan santriwati kembali ke pondok pada hari Ahad sore, paling lambat pukul 17 atau jam 5 sore. Apabila terlambat, diharapkan ada konfirmasi dari wali, sehingga pihak pondok tidak bertanya-tanya tentang keberadaan santriwati tersebut. Kemudian kami terangkan tentang prosedur perizinan perpulangan di luar jadwal. Apabila ada kebutuhan yang mendesak, maka santriwati diperbolehkan untuk pulang dengan dijemput oleh wali berdasarkan alasan syar'i meliputi pernikahan saudara kandung atau sesusuan meliputi kakak, adik, bibi, dan paman. Namun jika pernikahan itu adalah saudara yang jauh, apalagi sampai ke luar kota, maka diharapkan untuk santriwati tidak mengikuti acara tersebut, melainkan tetap berada di pondok. Hal ini demi kebaikan santriwati tersebut, karena jikalau ketinggalan 1 hari kegiatan di pondok, maka itu juga akan berdampak banyak bagi pribadi diri santriwati tersebut. Kemudian jikalau ada keluarga yang meninggal atau mengalami musibah yang lain, misal sakit keras atau kecelakaan parah, maka santriwati bisa dijemput sewaktu-waktu. Kemudian ketika orang tua naik haji atau umroh, di sini adalah orang tua yang naik haji atau umroh. Jikalau itu hanya saudara jauh atau paman, bibi, nenek, kakek, itu diharapkan santriwati tetap berada di pondok. Kemudian ketika orang tua melahirkan, nah, apabila sangat dibutuhkan, maka santriwati diizinkan untuk pulang. Namun jikalau tidak begitu penting, maka santriwati diharapkan tetap berada di dalam pondok. Untuk pola komunikasi santriwati Bapak Ibu, maka kami menyediakan telepon pondok yang bisa digunakan oleh santriwati untuk menghubungi Bapak Ibu di rumah. Wajib bagi santriwati untuk meminta izin kepada ustadzah bagian hatif atau bagian telepon pada hari itu sebelum menggunakan handphone. Kemudian santriwati juga dilarang menghapus nomor yang dihubungi atau yang menghubungi. Begitu juga SMS atau WA yang masuk dan terkirim. Kemudian santriwati dilarang melakukan SMS atau WA selain pada jadwal yang telah ditentukan. Jadi nanti Bapak Ibu ada jadwal khusus untuk santriwati bisa melakukan SMS atau WA maupun telepon. Nanti akan kami share lebih lanjut terkait jadwalnya dan nomor telepon masing-masing, karena setiap kelas terdapat nomor telepon yang berbeda.
Berikut waktu terlarang menghubungi atau menerima telepon, yaitu pada jam KPM pagi dan sore, pada malam hari, karena itu adalah waktu santriwati untuk belajar dan menambah hafalan, dan pada saat ujian berlangsung. Kemudian untuk waktu peminjaman HP, jadi Bapak Ibu sekalian bisa menelpon Ananda pada siang hari, yaitu pukul 1 siang hingga jam setengah 3. Ini waktu anak-anak istirahat. Kemudian sore hari mulai pukul setengah 4 sore hingga pukul 5 sore. Nah, begitu Bapak Ibu, kami sampaikan sedikit gambaran tentang program pendidikan yang akan Ananda jalani. Dikarenakan pendidikan yang dilakukan di SMP Islam Amanah Ummah ini adalah double nggih Bapak Ibu, bahkan triple, yaitu yang pertama mengikuti kurikulum dinas, yang kedua mengikuti kurikulum pondok, kemudian yang ketiga ada pendidikan tahfidzul Quran juga. Maka kami harapkan untuk Bapak Ibu sekalian menguatkan anak-anak sebelum mereka memasuki pondok, karena kebanyakan di awal-awal itu pasti ada air mata nggih Bapak Ibu. Mungkin terasa berat meninggalkan anak di pondok, pun anak juga terasa berat berpisah dengan orang tua. Tapi ya, seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, menangis karena berpisah sementara dengan anakmu yang menuntut ilmu agama itu hanya sementara, daripada kalau kamu sudah tua nanti menangis karena anak-anak kamu lalai terhadap urusan akhirat. Jadi ini merupakan ikhtiar kita aja Bapak Ibu dalam mengupayakan anak-anak untuk bertolabul ilmi, sehingga nantinya dapat menjadi anak-anak yang solihah, cerdas dan kreatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.